Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-132. Dosa apa yang bisa dilakukan orang-orang yang sederajat dalam hubungan yang seorang dengan yang lain? Jawabannya, dosa yang bisa dilakukan orang-orang yang sederajat dalam hubungan yang seorang dengan yang lain, selain mengabaikan tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut, ialah kurang menghargai jasa orang lain, cemburu karena bakat-bakatnya, iri hati pada kemajuan dan kesejahteraannya, dan menyerobot kedudukan lebih tinggi daripada yang lain. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Roma 13 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 3, Kisah Para Rasul 7 ayat 9, Galatia 5 ayat 26, Bilangan 12 ayat 2, Ester 6 ayat 12 sampai 13, 3 Yohanes 1 ayat 9, dan Lukas 22 ayat 24. Pengajaran dan pembelajaran apa yang perlu kita renungkan agar kita tidak berbuat dosa seperti orang-orang jahat yang ingin menyingkirkan sesamanya? Yang pertama, perlu kita menyadari bahwa setiap orang ada tugas tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kebolehan di dalam dirinya. Jadi, karena kita menyadari juga di pihak lain bahwa kita pun masih ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Sehingga ketika ada orang yang lebih baik dari kita, bahkan lebih berkuasa, lebih memiliki otoritas karena memang mereka diberikan bakat, karunia, dan talenta dari Tuhan, maka adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita iri, kalau kita mau menyerobot kedudukan orang tersebut. Yang kedua, kita juga harus memiliki kemauan untuk memperbaiki diri. Baik kompetensi kita sebagai seorang yang berkarya dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan segala yang dibutuhkan untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas kita ditentukan oleh seberapa jauh kita sadar apa yang perlu kita tingkatkan dari diri kita. Ada orang-orang tertentu yang memang mampu untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya. Ada orang-orang tertentu yang mampu mengembangkan kemampuan di dalam menulis, di dalam memasak, di dalam mengerjakan hal-hal yang rumit, yang detail, yang memerlukan juga sebuah kreativitas yang sangat luar biasa untuk dikerjakan. Misalnya sebagai seorang pelukis, desainer, sebagai seorang programmer, atau mereka yang memang diberikan kapasitas sebagai seorang petani, peternak, nelayan, atau bahkan seorang pemimpin dan penggembala, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang-orang yang bisa bertahan di pekerjaan di pabrik, atau mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan lain. Nah, kesadaran untuk kita menyadari bahwa kita itu mempunyai kemampuan dan kita diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas kita, maka kita seharusnya melakukan itu dan melatih diri, memberikan diri dan waktu untuk belajar dan terus meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan dari cara kita mengelola hidup kita. Yang ketiga ialah kita perlu untuk membangun kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak yang berbeda dengan kita kemampuannya. Bisa kita bekerja sama dengan para medis, dokter, perawat, dan juga orang-orang yang berkaitan dengan tenaga medis untuk kita menggerakkan masyarakat atau sekelompok orang untuk hidup sehat, untuk hidup memiliki pola makan yang sehat. Kita juga bisa bekerja sama dengan mereka yang mampu mendesain sebuah pertemuan atau juga promosi, iklan, dan berbagai macam informasi mengenai kesehatan. Dengan cara seperti itu, ada banyak orang yang bisa mendapatkan pengetahuan dan mengalami hidup sehat. Nah, kolaborasi itu kita bisa lakukan kalau kita punya sikap hati, mau terbuka, mau memberi diri untuk belajar bersama. Ada suatu upaya menghargai sesama sebagaimana Tuhan memberikan berbagai macam pengetahuan, pengalaman, keterampilan untuk tiap-tiap orang.
Dosa-dosa yang tadi disebutkan seperti mengabaikan tugas, tidak menghargai jasa orang, cemburu terhadap bakat orang lain, iri terhadap kemajuan dan kesejahteraan orang, menyerobot kedudukan yang lebih tinggi, itu sebenarnya dosa-dosa yang sering terjadi dalam dunia pekerjaan. Ada kalanya orang-orang yang baru masuk dalam pekerjaan atau lingkungan kerja merasa diri lebih baik atau merasa diri lebih rendah. Padahal semua orang bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau ada orang yang arogan, yang merasa diri lebih pintar, lebih hebat dari orang lain, menyepelekan orang lain, mereka adalah orang-orang yang jahat, yang sebenarnya tidak mau ada kemajuan dalam hidupnya, bahkan mereka ingin menguasai semua seperti menggantikan posisi Tuhan dalam hidup orang lain. Ini adalah kejahatan yang terjadi pada orang-orang yang meremehkan, melecehkan, merendahkan orang lain. Kita sebagai orang percaya tidak lagi berbuat demikian. Justru sebaliknya, kita mengapresiasi setiap tugas-tugas kewajiban yang dikerjakan orang lain. Terlepas itu sempurna atau masih ada keterbatasan, tetapi kita harus mengapresiasikannya. Kedua, kita juga memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang kerja keras dengan berbagai macam cara penghargaan. Bukan hanya sekedar pemberian uang, tapi keyakinan bahwa orang lain itu mendapatkan suatu penerimaan. Ada kalanya atasan, pimpinan, atau bawahan mengapa saling curiga dan mencurigai karena memang tidak menghargai kerja keras dan karya orang lain. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, kecuali orang itu orang yang sudah bertobat dan takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapapun kita yang bekerja, yang berkarya di bidang kita masing-masing, ketahuilah kita itu berharga. Pekerjaan kita itu bernilai. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih remeh, semuanya berharga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati semua usaha baik kita. Amin.